Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praobservasi yang didampingi dengan rekan saya, yaitu Pak Yulfianto dari SD Negeri 2 Wanglu yang mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Pak Yulfi. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sari. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Yeah. Nah, sebelum nanti akan saya amati jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, praobservasi kali ini saya lakukan dengan tujuan agar nanti Bapak dapat lebih siap lagi dalam pembelajaran ya. Jadi Bapak tidak ragu lagi dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak. Nah, sebelumnya saya mau bertanya Pak, yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai kira-kira apa ya Pak ya? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu setelah pembelajaran selesai tentunya saya berharap anak-anak itu nanti dapat menyebutkan maupun mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Seperti hanya manusia, tumbuhan itu kan juga punya bagian tubuh, mempunyai fungsinya masing-masing juga. Itu harapannya nanti anak-anak itu setelah melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, anak-anak mampu menyebutkan dan mengidentifikasi bagian dan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut dengan benar Ibu. Seperti itu. Ya, jadi nanti materi yang akan disampaikan itu tentang bagian-bagian tumbuhan seperti itu nggih Pak nggih. Untuk yang kedua itu area pengembangan Pak. Area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti saat observasi pembelajaran itu apa saja Pak kira-kira? Rencananya saya akan menggunakan lingkungan sekolah Bu untuk pembelajaran. Jadi nanti saya akan menggunakan apa itu istilahnya pembelajaran CTL ya Bu, pembelajaran berbasis kontekstual. Jadi nanti rencananya anak-anak itu akan saya bawa keluar dari kelas menuju ke halaman atau istilahnya taman sekolah kita gitu. Itu nanti anak-anak nanti mengamati bagian tumbuhan secara langsung Bu. Selanjutnya nanti saya juga akan membagikan LKPD, yang mana LKPD tersebut nanti tugasnya siswa adalah mencari tanaman yang ada di sekitar sekolah, kemudian nanti menempelnya di LKPD tersebut, terus anak-anak nanti mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya Bu. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan istilahnya apa ya, games atau quiz Bu, dengan menggunakan aplikasi Wordwall, yang mana harapannya nanti anak-anak itu merasa senang ketika menggunakan game tersebut seperti itu Bu. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan yang sudah Bapak gunakan. Amin. Bapak terapkan seperti itu. Jadi ya setelah saya tadi menyimak dari penjelasan Pak Yulfi tadi, nanti rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan itu berarti menggunakan media dari alam juga ya Pak ya. Selain itu juga memanfaatkan teknologi berupa Wordwall ya Pak ya. Seperti itu. Nah, rencananya nanti berarti untuk pelaksanaan pembelajaran itu akan dilaksanakan di kelas berapa dan nanti membutuhkan waktu berapa lama? Ya rencananya sesuai dengan yang saya ampu ya Bu kelasnya. Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 4, terus nanti waktunya adalah 1 kali pertemuan, artinya 2 kali 35 menit. Dan waktunya adalah hari ini juga Bu, hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Untuk materinya nanti IPAS Bu, materi bagian tumbuhan untuk bab 1 ya. Oh iya, jadi nanti
Ya Pak, jadi hari ini langsung ya Pak ya, di kelas 4 dengan waktu 2 kali 35 menit dengan mata pelajaran IPAS ya Pak ya. Yeah. Ya, nanti setelah kita melaksanakan observasi, kita akan melakukan percakapan lagi ya Pak ya. Yeah. Kita akan melakukan pasca observasi berkaitan dengan refleksi dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, dan tentunya akan didampingi dengan pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri dari percakapan kita hari ini, saya ingin bertanya satu lagi Pak. Kira-kira setelah percakapan yang kita lakukan pra observasi ini, hal apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pra observasi kita Pak? Tentunya setelah kita melakukan bincang-bincang ya Bu, melakukan kegiatan pra observasi ini, saya merasa lebih siap Bu, lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau akhirnya pra observasi ini menjadi dampak manfaat bagi Pak Yulfi. Semoga nanti observasi pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya nggih Pak nggih. Yeah. Sampai bertemu nanti di kelas. Demikian pra observasi yang saya laksanakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semuanya sehat? Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menyerap ilmu. Ya, Mas Romeo, dipimpin berdoa dulu. Ya, Kak. Nama para guru, Kak. Hari ini siap semua ini? Sehat. Mereka yang tidak masuk hari ini? Sudah siapa? Oh, masuk. Kita doakan semoga masyarakat bisa masih sekolah lagi ya, seperti dulu ya. Ya, anak-anak, hari ini sehat semua. Kabarnya baik juga loh. Kita harus bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Karena masih banyak ya. Dari itu tidak bisa sekolah dan harus tidur di mana? Di rumah sakit. Dan kita yang diberikan kesehatan harus selalu bersyukur kepada Allah. Ye, anak-anak, kalau bisa semangat. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Apalagi kemarin kita besok yang memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ada yang tahu? Jadi Indonesia itu sudah membuka 79 ya. Yuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu meningkatkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, kalau disemangat lagi, kita tepuk nanti bunyi. Apa semuanya? Nah,
Pak Guru bilang ini pada kalian bahwa kita itu dilarang untuk menggulung teman, karena kita di kelas 4 ini semuanya adalah saudara. Nah, teman adalah belajar agar kita dapat melayani dengan baik, karena kalau perbulian itu seperti yang sudah Pak Guru sampaikan dulu pas sosialisasi di kelas 1 bahwa tindakan perbulian itu membuat anak itu tidak fokus sekolah, kan membuat depresi akhirnya tidak mau sekolah. Nah, itu tidak baik. Makanya harus menjauhi tindakan bullying. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin tahu perasaan kalian saat pagi hari ini. Apakah sedang gembira, ataukah sedang sedih, ataukah sedang marah? Dan itu di sini ada yang namanya papan emosi siswa. Silakan. Di sini juga ada nama-nama kalian. Silakan tempel sesuai dengan nama kalian di sini. Nah, mungkin bisa mulai dari Mas Happy. Sudah selesai semua ya? Oh ya, berarti dari 13 anak yang masuk hari ini semuanya senang, sedang bahagia. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang sedang marah. Itu senang, bahagia. Ya, anak-anak seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa hari ini kita itu akan belajar tentang bagian tumbuhan. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa tuh itu tumbuhan itu, ya. Terus manfaatnya apa tuh bagi manusia? Terus bagian-bagian tumbuhan itu apa saja toh? Nah, fungsinya apa toh? Nah, harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian nanti dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Selain itu juga dapat mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu dengan benar. Nah, marilah sebelum kita cara belajar ini, Pak Guru ini punya sebuah video. Tolong nanti ditonton ya. Nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kira-kira video ini tentang apa? Longsor tebing menimbun jalan penghubung utama Kota Cianjur dengan wilayah Cianjur Selatan terjadi sore tadi. Peristiwa tersebut membuat akses tertutup total dan petugas harus menggunakan alat berat untuk menyingkirkan longsoran. Peristiwa longsor tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Tebing yang longsor tepat berada di tepi Jalan Raya Sukanegara Cianjur, Jawa Barat. Material longsor menutup Jalan Raya Sukanegara yang merupakan akses dari Kota Cianjur menuju wilayah Cianjur Selatan. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi yang ada di video tersebut? Tanah longsor. Lalu kira-kira penyebab dari tanah longsor tersebut apa ya? Manusia menebang pohon sembarangan. Kenapa kok menebang pohon kok bisa menyebabkan longsor itu kenapa? Kira-kira apa? Nah, saya apa Mas Jafar? Yang lain. Kenapa kok katanya Mas Jafar tadi tanah longsor disebabkan oleh karena manusia menebang pohon? Nah, hubungannya apa menebang pohon dengan tanah longsor itu? Ya apa? Ada yang tahu? Ya, yang kita ya. Ini adalah salah satu yang akan kita pelajari nanti. Nah, yang hubungannya dengan longsor tadi karena anak itu menahan tanah. Yang akan kita pelajari tadi ya bagian-bagian tumbuhan. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, seperti halnya manusia. Tumbuhan itu memang mempunyai bagian tubuh. Seperti manusia itu memiliki mata untuk apa?
memasak makanan dan itu juga untuk bernapas. Terus ada bagian lagi, bagian tumbuhan itu yang ada di dalam tangannya. Di sini letaknya di sini. Nah, itu fungsinya untuk apa kira-kira? Ya, menyerap air. Makanya kamu itu sering nyirami tanah, sering menyirami tanaman agar tanaman itu tidak layu. Nah, ada lagi yang kebetulan ini tidak ada bunganya, gitu. Ada lagi, nah itu ini namanya bunga. Ini bunga. Nah ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan ya. Alat perkembangbiakan. Nah, dalam bunga itu juga ada bagian-bagiannya. Fungsinya ada yang namanya putik, nanti putik itu saya kelamin betina. Ini putih itu alat kelamin betina. Ada yang namanya benang sari. Yang sari itu alat kelamin jantan. Nanti itu bisa sebagai alat perkembangbiakan karena nanti terjadi proses saya juga bersama saya kelamin jantan dan saya kelamin betina. Nanti kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Baik, pertemuan kali ini kita hanya mengenal bagian tubuh tunggal. Yang ini nanti namanya. Kalau ini bunga, yang ini nah, yang satunya yang ada di sebelah sana itu nah, fungsinya juga harus tahu, gitu. Kalau ini untuk apa tadi? Fotosintesis atau membuat makan, dan itu untuk beberapa. Bahkan itu untuk menyalurkan makanan yang diperoleh siapa si akar ke daun. Nanti ada yang namanya buah, di sini nggak ada tanaman buah. Gitu. Ada yang namanya buah, ada yang namanya di dalam buah itu ada yang namanya apa? Biji. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Silakan dilihat videonya seperti Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. bahan. Batang. Batang. Batang berguna sebagai Jadi bagian tumbuhan, bagian tumbuhan nanti ada apa saja dari bawah? Yang fungsinya untuk menyerap air. Ada. Terus naik ke atas, ada yang namanya? Fungsinya untuk menyalurkan makanan. Dari akar ke daun. Selain itu, batang ini fungsinya juga bisa untuk tempat, tempat apa? Tumbuhnya buah, ranting, dan daun. Terus naik ke atas lagi ada yang namanya apa tadi? Daun. Daun itu fungsinya untuk fotosintesis atau membuat makanan, juga untuk berenang. Pada tadi disebutkan juga bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa? Tuh, yang kita hidupkan dulu. Oke.
di sini kalau kita tanam itu bisa tumbuh. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru ini membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 namanya anggotanya Mas Wisnu, Mas Bidan, kalau Mbak Yafira, Mbak Romeo. Itu kelompok 1 di sini. Lalu identifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, nanti setelah kamu mencari tumbuhan yang ada di taman, di taman, nanti saya akan cari ukuran nggak usah terlalu besar ya, kira-kira ya, yang ditempel di sini karena nanti ditempel di sini. Terus sekarang ada diidentifikasi mana daunnya, mana batangnya, mana bunganya, mana akarnya. Nah, nanti terus dihubungkan ke titik ini. Nah, kalau di sini masih kosong, terus silakan diisi fungsinya. Gitu. Contoh, akar, itu fungsinya untuk apa? Silakan diisi di sini. Batang, fungsinya apa? Diisi di sini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan bisa langsung melaksanakan tugasnya. Ya, mencari tumbuhan yang ada di
Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai, tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Gitu ya. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan maju di depan kelas. Yo, maju di depan kelas. Siapa yang berani duluan kelompok mana? Yang berani duluan kelompok mana ini? Kelompok 1, kelompok 2 nggak berani. Berani, oh berani. Maju depan. Maju depan ayo semua kelompoknya. Maju depan. Oke, nah. Silakan. Yo, yang lain, kelompok yang lain mendengarkan nih. Apakah hasil pekerjaan kelompok 2 ini sudah benar atau belum? Yo, bisa dimulai Pak. Yang keras biar temannya mendengar. Nah, ya kan jadi. Batang itu ya yang ditunjukkan Bandung ya. Fungsi batang untuk menandakan makanan dari akar ke daun. Ya. Nah, menyalurkan makanan dari akar ke daun. Terus Daun adalah oh daunnya itu. daun fungsinya untuk fotosintesis atau memasak dan pencernaan. Memasak apa, Mbak? Memasak apa? Oh, memasak yang hijau ya. Terus ya. Bunga, ada bunganya, Mbak? Oh, ada ya. Bunga Fungsinya? untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak ya. Terus ada buahnya? Tidak. Oh, tidak ada buahnya. Tapi itu biji. Ya, fungsinya apa itu? Untuk melindungi biji. Oh, untuk melindungi biji. Sudah selesai? Oh, sudah selesai ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lanjut. Tempat, sayur. Sambung lanjut. Tempat, Nah, ya. Sekarang lebih jelas ya, bagian-bagian tumbuhan ya, setelah kalian mengerjakan SKPD itu ya, sudah jelas, sudah lebih jelas. Nah, ya, menurut Mas Guru tadi hasil pekerjaannya sudah bagus semua nih. Nah, sudah bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Nah, dengan cara mainnya nanti bagaimana? Cara mainnya nanti di sini ada angka-angka. Nah, dalam angka-angka itu nanti setelah kalian sentuh itu akan muncul soal ya, terus kalian jawab. Nah, nanti silakan jawaban yang betul kalian sentuh. Kalau jawaban yang betul maka akan ada tanda hitam. Kalau salah jawabannya maka akan ada tanda si tanda. Ini fungsi dari ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang bagian tubuh tubuh. Nah, nanti silakan maju satu-satu ya. Silakan pilih nanti nomor berapa bebas. Nomor berapa bebas. Nomor jawaban nomor 1 silakan dipijat dan pas biar dan muncul. Nah, silakan ada waktunya ya. 30 detik waktunya. Ayo. Jangan yang keras biar muncul. Nah, oh iya, senang. Berarti jawabannya Bapak ini betul. Ya. Lanjut siapa? Mbak Nela. Kurang keras. Ya, beri tepuk tangan banyak sekali. Ini adalah evaluasi. Namun sebelum kita melaksanakan evaluasi,
Sekarang kita coba, kita fokus dulu ya. Silakan pejamkan mata kalian, tutup mata, pejamkan mata. Kita fokus sebelum kita melaksanakan evaluasi, mengerjakan soal ulangan. Kalian tutup mata dulu, tarik nafas ya, agar kalian lebih fokus saat mengerjakan ulangan ini. Tarik nafas, keluarkan, pejamkan mata, mulai dewasa. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Apakah sudah lebih fokus? Tidak ngantuk? Tidak. Ya, anak-anak selanjutnya kita akan mengumpul kemampuan kalian secara individu. Jadi nanti kalian kerjakan secara mandiri, tidak dikerjakan secara kelompok. Tidak boleh tiruan, dikerjakan sendiri-sendiri. Nomor 1, Mbak, tarik dibaca yang keras biar temannya mendengar, Mbak. Dan tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan berada dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang benar. Apa? Akar jawabannya ya. Ya, anak-anak. Hari ini tadi kita belajar apa saja tadi? Bagian-bagian tumbuh. Ada apa saja? Ada bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kenapa kok bisa senang? Seru permainannya. Oh, ada apa? Seru ya, kuisnya mungkin ya. Nah, Pak Guru masih punya namanya lembar observasi ya. Lembar observasi. Nanti bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini ya? Nah, silakan diisi, di situ ada gambarnya. Kalau perasaan kalian senang, berarti disiram buat gambar senangnya. Terus di dalam kotak ini ditulisi senang. Ya, ya. Sekian Pak Guru ya, dari lembar observasi tadi kalian merasakan bahagia ketika mengikuti pelajaran. Artinya senang semua ya. Kalau senang kita menyanyikan satu di sini senang di sana senang. Coba berdiri biar lebih senang. 1, 2, Mas Panju, Mas Panju, 3, di sini senang, di sana senang. Terima kasih. Mana tidak terasa ya, waktunya sudah habis. Ya, silakan boleh berpuas semangat. Ya, namun sebelum pulang, aku pesan kepada kalian bahwa kalian jangan sampai lupa untuk terus pulang. Iya nanti sekarang berpuas semangat dulu. Berpuas semangat. Jangan lupa ya belajar di rumah. Ya. Ya, ini nanti boleh ditempel, ditempel di belakang setelah pembelajaran di rumah. Teman ditempel sekarang juga boleh. Ya, anak-anak kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kita berdoa lebih dahulu ya. Yo, ketua kelasnya mungkin Ya, Kak. Teman-teman Pak Guru, Kak. Baca mulai. doa yang dijalani
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Saya dari SD Negeri 2 Wanglu, Kecamatan Truco, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yulfianto selaku rekan sejawat saya guru kelas 4 di SD Negeri 2 Wanglu, dan kami juga didampingi oleh Ibu Rahayu Ningsih selaku pengajar praktik kami, calon guru penggerak angkatan 10. Selamat siang Bu Yayu. Ya, selamat siang Pak Yulfi. Selamat siang Bu Sari. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Pak Yulfi ya. Bagaimana kabarnya Pak Yulfi? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Pak Yulfi, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa kegiatan pasca observasi ini akan kita lakukan dalam rangka kegiatan ini agar kita dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang kemarin sudah saya observasi nggih Pak Yulfi nggih. Nah, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yang salah satunya itu bagaimana Pak perasaan Pak Yulfi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran yang saya dampingi observasinya. Kalau yang ditanyakan adalah perasaan, alhamdulillah sangat lega sekali Bu. Setelah kemarin tentunya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan butuh persiapan yang banyak ya Bu. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Saya juga puas dengan pembelajaran yang saya lakukan, sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu. Jadi Pak Yulfi merasa lega nggih, karena proses pembelajaran sudah berjalan. Nah, menurut Pak Yulfi, proses pembelajaran yang kemarin sudah Pak Yulfi laksanakan itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang dari awal sudah Pak Yulfi rencanakan? Alhamdulillah kalau saya lihat dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin ya Bu, dengan antusiasnya anak-anak mengikuti pembelajaran, terus dari awal dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, terus kegiatan penutup, itu alhamdulillah kalau saya lihat sudah sesuai dengan yang saya rencanakan di modul ajar Bu. Jadi pelaksanaan yang kemarin pembelajaran dilaksanakan Pak Yulfi, menurut Pak Yulfi itu sudah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak ya. Pilih dari tadi awal, pembukaan, intinya, dan penutup. Oh iya, meskipun kemarin waktunya sedikit molor ya Bu. Yang saya rencanakan itu kan 2 kali 35 menit ya. Tapi kenyataannya kemarin di video yang Ibu syuting kemarin ya, itu hampir 90 menit Bu. Nah itu mungkin nanti menjadi PR saya untuk kedepannya Bu. Oh iya, jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, tapi itu tadi untuk waktunya belum untuk direncanakan agak kepanjangan seperti itu ya Pak. Nah, dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan Pak Yulfi, apakah Pak Yulfi itu merasa ada hambatan-hambatan yang yang Pak Yulfi rasakan pada saat pembelajaran? Kalau hambatannya sih ya yang pertama kita tahu sendiri ya Bu, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan butuh persiapan yang banyak ya Bu, mulai dari waktu, membutuhkan waktu yang sangat banyak, mulai dari membuat RPP, terus membuat modul ajarnya atau membuat LKPD-nya ya. Terus kita harus mengidentifikasi gaya belajar siswa ya. Itu membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Terus yang kedua tentang yaitu tadi Bu, pengaturan waktu pada saat pembelajaran itu.
kemarin itu sampai molor sampai 90 menit ya. Yang kita rencanakan 70 menit, tapi kenyataannya molor 20 menit ya, sampai 90 menit seperti itu. Itu kendalanya, Bu. Jadi kendalanya tadi yang pertama karena kesiapannya ya Pak ya, di segi kesiapan, yang kedua di segi waktu. Untuk menurut Pak Yulfi, untuk menghadapi kendala-kendala yang kemarin sudah Pak Yulfi hadapi, itu untuk kedepannya mungkin Pak Yulfi punya rencana? Rencananya sih untuk yang tadi yang butuh persiapan itu ya Bu. Ya rencananya mungkin nanti saya akan mempersiapkan jauh-jauh hari Bu, mungkin ketika mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, untuk mungkin Jawanya kita rencanakan minggu depan lah, mungkin seminggu sebelumnya itu saya akan mempersiapkan segalanya Bu. Karena kita tahu sendiri ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita laksanakan setiap hari itu jujur saja agak kesulitan Bu. Gitu. Kita butuh persiapan apapun itu, okay? Nah nanti insya Allah sebelum 1 minggu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan mulai mempersiapkan Bu. Yang kedua untuk pengaturan waktunya ya Bu, untuk pengaturan waktunya ya saya nanti akan lebih jeli lagi dalam mengatur waktu, terus dalam mengatur pembelajaran juga Bu, karena kemarin itu kan ada pembelajaran di luar kelas juga ya, nah itu mungkin yang menyebabkan banyak waktu terbuang Bu. Mungkin nantinya saya akan lebih jeli lagi dalam mengatur waktunya Bu, seperti itu. Yeah. Untuk menghadapinya Pak Yulfi akan mempersiapkannya jauh-jauh hari agar lebih matang dan juga untuk berhati-hati dalam pengaturan waktu. Ya, terima kasih Pak Yulfi. Dan untuk selanjutnya itu pertanyaan berikutnya itu sesuai dengan pembelajaran kemarin itu menurut Pak Yulfi untuk kedepannya Pak, itu kira-kira Pak Yulfi aspek mana yang akan Pak Yulfi kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Kira-kira Pak Yulfi akan mengembangkan aspek yang bagian mana Pak? Kedepannya sih harapannya saya Bu, saya itu akan terus istilahnya apa ya, rutin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, ya mungkin nanti istilahnya seminggu sekali, paling tidak seminggu sekali seperti itu, karena terbukti bahwa memang pembelajaran berdiferensiasi itu dibutuhkan oleh murid ya Bu, karena kita berusaha memenuhi kebutuhan si murid itu. Harapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu murid akan lebih mudah mempelajari materi yang disampaikan seperti itu. Yang kedua, saya akan memfokuskan tentang pembelajaran berbasis TIK Bu. Alhamdulillah kemarin saya saat pembelajaran menerapkan kuis dengan menggunakan aplikasi Whiteboard. Nah, mungkin nanti kedepannya saya akan mempelajari aplikasi-aplikasi yang terbaru berbasis AI Bu. Berbasis AI itu saya percaya bahwa dengan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut akan menarik siswa lebih antusias lagi dalam pembelajaran seperti itu Bu. Rencana yang sangat bagus sekali ya Pak Yulfi, sangat menarik. Saya saja sebagai guru sudah tertarik, apalagi nanti siswa-siswa kita yang akan melaksanakannya ya. Untuk rencana Pak Yulfi itu kira-kira kapan ya Pak Yulfi akan dilaksanakan? Mungkin Pak Yulfi sudah ada bayangan kapan akan mulai melaksanakan rencana Pak Yulfi tersebut? Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu mungkin setelah kegiatan asesmen tengah semester ya Bu, yang rencananya kan nanti dilaksanakan tanggal 23 sampai tanggal 30 ya, akhir September ya. Nah, mungkin nanti setelah itu mungkin secepatnya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk yang pembelajaran berbasis TIK itu saya juga akan terus berusaha secepatnya, mungkin ya setelah UTS itu asesmen ya. Sekarang asesmen ya Bu, asesmen tengah semester 1 ini. Kemarin saya juga sudah buka aplikasi saya di Instagram, saya
mendapatkan inspirasi penggunaan aplikasi-aplikasi modern berbasis AI itu yang bagus seperti itu, Bu. Ya, mungkin nanti saya akan melaksanakannya setelah asesmen, Bu, asesmen tengah semester ini. Ya. Terima kasih Pak Yulfi. Untuk yang terakhir itu menurut Pak Yulfi kesimpulan dari perbincangan kita pasca observasi ini tadi apa saja ya Pak ya? Untuk kesimpulannya itu berarti nanti tadi kan untuk pembelajarannya Pak Yulfi melaksanakannya sudah berjalan sesuai dengan Modul ajar yang ya, direncanakan. sudah sesuai dengan rencana. Dan kemudian untuk rencana aksi kedepannya titik beratnya Pak Yulfi tadi apa saja Pak Yulfi? Untuk rencana ke depan ya tadi, Bu, Ya. pengimplementasian pembelajaran Ya, berdiferensiasi diferensiasi. dan penggunaan aplikasi berbasis AI dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Jadi dalam pasca observasi ini kita alhamdulillah sudah mendapatkan evaluasi dari pembelajaran Pak Yulfi kemarin, sekaligus kita juga mendapatkan untuk rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Yulfi ke depannya. Terima kasih ya Pak Yulfi. Sama-sama, Bu Semoga Zahra. rencana yang Pak Yulfi rencanakan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Untuk selanjutnya kami akan meminta umpan balik yaitu dari Ibu Rahayu Ningsih selaku pengajar praktik kami. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Ibu Rahayu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mengamati pembelajaran dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini dari teman sejawat dari CGP Bu Sari dan teman sejawat Bapak Yulfianto. Nah, selama ini kan pembelajaran kadang kalau observasi itu takut ya, nervous. Nah, tapi alhamdulillah saya melihat dari awal sampai tadi Bu Sari dengan Pak Yul itu prinsipnya kemitraan ya. Jadi tidak menggurui tapi teman sejawat itu sebagai mitra. Nah, tadi tujuan sudah ditetapkan, tidak menggurui. Nah, itu alur coachingnya sudah pas, jadi alur tirta ya, ada tujuan. Kemudian tadi ada identifikasi masalah juga sudah disampaikan, kemudian kendalanya apa, rencana aksinya sudah digali dari CGP dari coach kepada coachi, kemudian tanggung jawabnya itu apa. Jadi tadi sudah lengkap alur tirtanya. Dan untuk proses kreatifnya juga percakapan dua arah sudah pas. Si coach mendengarkan coachi dengan baik, kemudian pertanyaan yang menggali itu sudah pas. Kemudian yang 3 terakhir dari prinsip coaching kan ada 8 ya. Untuk percakapan menghasilkan tindak lanjut itu sudah juga disampaikan. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan oleh rekan sejawat itu sudah lengkap. Alhamdulillah sudah bagus. Demikian dari pengamatan saya, insya Allah sudah sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Sari selaku CGP dan coach di sini, juga Pak Yulfianto sebagai rekan sejawat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Rahayu yang sudah memberikan umpan balik kepada kami. Semoga nanti bermanfaat untuk kami dan dapat kami perbaiki untuk kedepannya. Ya, demikian proses kegiatan pasca observasi yang kami lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.